Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ayyatuhat talibat rahimani wa rahmakunallah. Kita lanjutkan ya pelajaran sirah. Kita memasuki halaman 46 ya, masih kita pelajari sirah sahabiah mulia Ramlah ya. Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Ya. Dua materi sebelumnya telah kita sampaikan ya. Sebelumnya sudah kita sampaikan dalam dua pertemuan ya, tentang kegigihan beliau, kekuatan iman beliau ya. Meskipun ujian silih berganti ya beliau hadapi, namun beliau tetap bersabar dan tetap mengedepankan apa yang menjadi ridho Allah dan Rasulnya. Kemudian untuk yang ketiga ini, insya Allah akan berbicara atau menceritakan tentang sisi indah dari kehidupan Ramlah ya, yaitu ya, setelah banyak ujian beliau terima, ini saatnya Allah memberikan kejutan yang sangat indah sekali. Kita baca. Lam yatul intizaru Ummi Habibah katsiran. Ya. Masa penantian Ummu Habibah tidaklah lama. Nah, di sini begitu masa iddahnya selesai dari suaminya yang setelah menjadi Nasrani tidak hidup lama, min zawjiha alladhi lam ya'ish ba'da tanassurihi illa qalilan, dari masa iddah suaminya yang setelah menjadi Nasrani tidak hidup kecuali sebentar saja. Hatta atahal faraj ya, sampai ya datanglah kepada Ummu Habibah, kepada Ramlah al-faraj ya, solusi, jalan keluar. Laqad ja'aha sa'du, nah, datanglah kepadanya kebahagiaan, yurafrifu bi ajnihatihi ya, berkibar ya, dengan sayap. Ini kebahagiaan di sini diibaratkan dengan burung ya, diibaratkan burung datang gitu, terbang. Az-zumurridiyah ya, yang kezamrutan. Ini sifat ini diambil dari nisbah ila zamurrud ya. Nisbah ila zumurrud wa huwa hajarun karim akhdarul laun ya. Batu mulia warnanya hijau ya. Batu zamrud ya. Digambarkan begitu. Al-hudri yang hijau. Fauqa baitiha ya, di atas rumahnya al-makhzun yang disediakan untuknya, ala ghairi mi'at, tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga. Datanglah kebahagiaan tersebut. Diibaratkan seperti apa? Seperti burung datang. Burung yang indah. Fafidati duhan ya, di suatu duha, mufaddadis sana. Ada catatan mufaddadis sana. Ai sanahu ya, fadiyal laun. Sanahu fadiyal laun. Wa sana ad-daw, sinar. Ya, sinar. Asana sinar. Fadiyul laun ya, bersih, cerah ya, warnanya. Jadi sinar yang cerah warnanya kita artikan cerah. Di duha, di suatu duha yang cerah, talqil muhayya, berseri-seri, ini menggambarkan satu hari yang indah. Intinya itu. Turiqa alaihal bab ya. Di hari itu pintu rumahnya diketuk. Begitu Ramlah membuka pintu, fujiat ya, dia dibuat kaget
dengan kedatangan Abrahah. Siapa Abrahah ini? Wasifatin Najasyi Malikil Habasyah. Abrahah ini siapa? Ini perempuan ya. Wasifah khadimah al-khasah. Khadimatuhul khasah. Pelayan khusus Raja Najasyi. Fahayyatha bi adabin wa bisyrin. Maka Ramlah pun menyambutnya dengan penuh adab dan bisyr. Ya. Berseri-seri, sumringah. Ya, senang. Wasta'danat, mengizinkannya untuk masuk menemunya. Wa qalat innal malika yuhayyiki wa yaqulu laki. Nah, ini berita yang dibawakan oleh Abrahah kepada atau untuk Ramlah. Sesungguhnya raja memberikan ucapan selamat kepadamu. Dia berkata untukmu, inna Muhammadan Rasulullah qad khatabaki li nafsih. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah telah meminangmu untuk dirinya, untuk diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Rasulullah mengirimkan surat kepada Najasyi, Najasyi yang menyampaikan. Wa innahu ba'atha ilaihi kitaban. Ya, Rasulullah SAW mengutus ke siapa? Ilaihi, ke Raja Najasyi, kitaban, satu surat. Isinya apa? Wakalahu fi. Yang mana Rasulullah SAW mewakilkan di dalam surat itu, mewakilkan kepada Najasyi bi an yaqidalahu alaiki, untuk melangsungkan akad pernikahan dengan Rasul. Alaiki. Untuk melangsungkan akad nikah. Isinya apa? Mewakilkan Najasyi melakukan akad nikah untuk Rasul. Alaiki, atasmu, akad pernikahan atasmu untuk Rasulullah SAW. Fawakili anki man tasya'i, maka wakilkanlah ya, seseorang untuk mewakilimu, siapapun yang kamu kehendaki. Istatarat Ummu Habibata farahan. Ya, ada catatan di situ. Kada tatiru min syiddatil farah. Ya. Maka Ummu Habibah terasa terbang karena saking senangnya. Dipinang oleh manusia terbaik pada saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahadabat, ya, beliau berkata basyarakillahu bil khair. Basyarakillahu bil khair, semoga Allah memberikan kabar gembira kepadamu berupa kebaikan. Wa tafiqat takhla'u ma'alaiha minal huli. Ini juga saking senangnya, ya, disebutkan di sini. Ini yang pertama tadi terasa terbang. Kemudian mendoakan kebaikan. Kemudian setelah itu apa saking senangnya? Ya, Ramlah melepaskan, ya, semua perhiasannya yang ada pada dirinya, ma'alaiha, yang ada pada dirinya, semua perhiasan yang ada pada diri. Fanaza'at siwaraiha. Maka Ramlah pun, ya, melepaskan siwaraiha, dua gelangnya. Wa atatuhuma di Abrah. Dia kasihkan ke Abrah. Tuma alhaqathuma bikhul khaliha. Ada catatan khulqal darbun minal huli, ya, satu jenis perhiasan tada'uhul mar'ah fi rijliha, yang diletakkan oleh perempuan di kakinya, gelang kaki. Itu aja. Ya, mungkin begitu, gelang kaki. Ya. Setelah itu lanjut, ya, Ramlah melepaskan gelang kakinya. Tsumma atba'at, masih lagi, ya, melepaskan qurtaiha. Qurtaiha, ada catatan al halqu, kalung. Kemudian kalungnya. Wa khawatimiha, dua kalungnya. Qurtai, dua kalung. Wa khawatimiha, dan cincin-cincinnya. Semuanya dilepas, dikasihkan oleh kepada Abrah. Saking senangnya Ramlah, ya, dengan berita bahwa beliau dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini, walau kana tamliku kunuzid dunya, sekiranya, seandainya Ramlah itu memiliki perbendaharaan dunia seluruhnya, maka itu akan dia berikan kepada Ramlah fi tilkal saat itu juga.
Nah, ini diantara bentuk ya, akhlak yang baik ya, adalah memberikan suatu balasan atau imbalan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita semampu kita. Kalau memang nggak mampu memberikan sesuatu, minimalnya doa. Ada orang berbuat baik kepada kita, kita nggak bisa balas, ya, dengan balasan yang setimpal atau yang dengan yang lebih baik, maka minimalnya doa. Jazakallahu khairan, jazakillahu khairan gitu. Nah, itu harus dibiasakan. Tsumma qalat laha. Kemudian Ramlah berkata kepada siapa? Kepada Abrohah laha. Laqad wakaltu anni Khalid bin Sa'id ibn al-As. Aku telah mewakilkan diriku kepada Khalid bin Sa'id bin al-As. Fahuwa aqrabun nasi ilayya. Dialah kerabat yang paling dekat kepada. Wa fi qasri Najasyi ar-Rabidi ala rabiyatin syajra'ah. Ya, di istana Najasyi ar-Rabid yang tegak berdiri kokoh ala rabiyatin di atas bukit syajra yang rindang dengan pohon-pohonnya. Mutillatin di bukitnya. Mutillatin yang dari wilayah itu, dari bukit itu mutillah, bisa memandangi secara bebas raudhatin min riyadil habasyah an-nadhirah. Bisa memandangi dari kejauhan dari bukit itu raudhah, taman dari taman-taman di Habasyah an-Nadhirah yang hijau. Wa fi ahadi abhaihi, jadi salah satu aula istana raja al-fasihah yang luas, al-muzdanah yang dihiasi bin nukushil zahiyah, dengan ukiran-ukiran yang mewah, yang megah, bagus. Al-mudha'ah yang disinari, bisuruj. Ada catatan jam'u siraj wa huwa al-misbah alladhi yudha'u bizait wa nahwih. Jadi lampu penerang yang diterangi dengan lampu an-nuhasiyah yang terbuat dari tembaga, al-wadda'ah yang sangat menyinar. Al-mafrusyah bi fakhir riyash. Ya, aulanya ini al-mafrusyah, diperaboti, ya, diparaboti dengan bi fakhir riyash, dengan perabot yang fakhir, yang mewah. Ijtama'a wujuhus sahabah. Disitulah berkumpul ya para sahabat senior al-muqimina fil Habasyah yang tinggal di Habasyah. Wa ala ra'sihim Ja'far ibnu Abi Talib, terutamanya adalah Ja'far bin Abi Talib wa Khalid bin Sa'id bin Abdullah dan seterusnya itu ya. Untuk apa? Untuk menyaksikan syahadu aqda Ummi Habibah binti Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fala maktamalal jam'u, tatkala semuanya sudah berkumpul, tasaddarun Najasyi. Najasyi maju di majlis itu. Wa khatabahum, dan berkhutbah kepada mereka. Faqal Ahmadullah al-Quddusul Mu'min al-Aziz al-Jabbar wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu rasuluhu wa annahu huwal ladzi basyara bihi Isa ibnu Maryam. Amma ba'd. Nomor 2 catatan. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaba minni an uzawwijahu Umma Habibata binti Abi Sufyan. Sesungguhnya Rasulullah SAW meminta dariku agar aku menikahkan beliau dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Fa ajabtuhu ila ma talaba, maka aku mengiyakan apa yang menjadi permohonan beliau, permintaan beliau. Wa amhartuha niyabatan anhu, aku berikan mahar kepada Ramlah sebagai naib ya, pengganti dari Rasulullah SAW,
sebanyak arba'ami'ati dinarin zahaban, 400 dinar emas. Dinar, tak uang emas, 400. Coba kita hitung, sudah saya persiapkan tadi hitungan-hitungannya. Nah, ini. Nah, satu dinar emas itu, jadi berapa hitungannya? 400. Satu dinar itu ini. Ada 4,25 gram. Ya, padahal 1 gram berapa harga emas? Ya, kurang lebih 1 juta. Ya. Kali 400, berarti ada berapa gram? 1.700 gram. 1.700 gram emas. Ya, hampir 2 kilo. Kalau dirupiahkan misalnya, ya, berarti mana tadi? Satu 1.000 pokoknya banyak gitu ya. Ini kurang lebih ketemu. Jadi harga ini dikalikan ini. Jadi kita hitung per gramnya 1 juta, berarti 1 per dinarnya berarti harga 4.250.000. Jadi dikali ini. Dan begitu hitungannya. Ketemulah ini. 7.225.000.000. Nah, ini maharnya. 7 miliar. Ini ingat, ini semata-mata mahar tanpa adanya tuntutan dari pihak perempuan. Ya. Tidak ada tuntutan. Kalau ada tuntutan yang sampai memberatkan, maka itu sebetulnya kurang syar'i. Karena Rasulullah apa? Ya, pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, inna a'dhaman nisa'i barakatan aisaruhunna ma'unatan. Sesungguhnya wanita paling besar keberkahannya adalah ya, yang maharnya aisar, ya, mudah. Yang maharnya mudah. Nah, mahar itu, meskipun mahar itu adalah hak perempuan, ya, maka salahnya dia harus melihat juga ya, kemampuan calon suaminya. Maka tatkala ditanya, meskipun itu hak perempuan, maharnya mau apa? Ya, jawabnya yang standar-standar saja lah. Tidak usah berlebihan, kecuali memang calon suaminya itu orang memang betul-betul mampu. Nah, maka minta sakarepmu, ya, tidak masalah. Itu ya. Hadis tadi adalah anjuran, ya, anjuran untuk memudahkan mahar. Sehingga pernikahan itu di dalam Islam tidak terasa berat sekali begitu ya. Ini maharnya yang diberikan Abraha sebagai pengganti dari Rasulullah SAW kepada Romlah. Kalau dirupiahkan berapa tadi? Sekitar 7 miliar seperempat. Itu. Ala sunnatillahi wa rasulihi thumma sakaba dananira baina yaday Khalid ibn Sa'id ibn As. Kemudian Sakab ini menyerahkan itu ya maksudnya ya, ke Khalid, wakilnya Romlah tadi ya. Wa huna qama Khalidun faqal. Khalid berdiri dan berkata alhamdulillah hamdahu asta'inu dan seterusnya. Amma ba'du faqad ajabtu talaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mengiyakan permintaan Rasulullah SAW. Wa zawwajtuhu muwakkilati. Aku menikahkan beliau muwakkilati dengan orang yang mewakilkan kepadaku, yaitu Ummu Habibah binti Abi Sufyan.
Wa barakallahu li rasulihi bi zaujatihi. Semoga Allah memberkahi Rasulnya dengan istrinya. Wahani dan selamat untuk Ummi Habibah. Bima kataballahu laha minal khair. Tsumma hamalal mal. Kemudian Khalid membawa harta. Maksudnya harta apa tadi? Maksudnya harta ya maharnya tadi. Nah, dia bawa wa hamma an yamdiya bihi ilaiha. Nah, ingin diserahkan kepada Romlah. Faqama ashabuhu liqiyamihi wa hammu bil insirafi aidan. Maka para sahabat yang lain pun juga berdiri untuk pergi. Faqala lahum Najasyi. Maka di situ Najasyi berkata kepada mereka, "Ijlisu, duduklah kalian, duduk dulu. Fa inna sunnatal anbiya idza tazawwaju an yut'imu ta'aman." Sunnahnya para nabi itu jika mereka menikah, maka mereka membuat makanan. Memberikan makanan. Fa wada'a lahum bit'amin fa akala al-qaumu thumma faddu. Makan-makan dulu baru infaddu. Mereka berpencar pulang. Qalat Ummu Habibah. Ummu Habibah berkata, "Falamma wasala al-malu ilayya arsaltu ila Abraha." Tatkala mahar tadi sudah sampai kepadaku, aku kirimkan ke Abraha allati basyaratni, yang memberikan kabar gembira kepadaku tentang yang tadi sudah disebutkan bahwa Rasulullah meminangnya. Berapa yang diberikan? Khamsina mithqalan minadz dzahab. 50 mithqal. Satu mithqal berapa? Satu mithqal adalah 4,24. Dikali 50 berarti ada 2 ini gram ya. 4,24 gram. Kali 50 jadinya 212 gram emas. Itu diberikan kepada Abraha. Kalau dirupiahkan berapa? Ya sekitar 200-an ribu. Nah, itu diberikan. Ya, sekali lagi ini bentuk apa? Terima kasih. Wa qultu inni kuntu a'taituki ma a'taitu hina basyaratni wa lam yakun 'indi yawma idzin mal. Ini kalimat di sini, di saat itu tatkala engkau memberikan kabar gembira bahwa aku dipinang oleh Rasulullah, di saat itu aku tidak punya harta. Nah, maksudnya apa? Romlah itu memberikan semua perhiasannya dulu itu tidak seberapa menurut dia. Itu masih sedikit. Maka ditambah ini setelah resmi menikah dengan Rasulullah 50 mithqal. Fama huwa illa qalilun hatta ja'at abrahatu ilayya wa raddat 50 mithqal tadi diserahkan ke Abraha. Tidak diserahkan langsung ya, diwakilkan. Arsal tu. Romlah mengutus seorang untuk menyerahkan 50 mithqal ke Abraha. Tidak lama kemudian Abraha datang mengembalikan emas tadi. Fa akhrajat huqqan, dan mengeluarkan huqqan. Huqqan bintomil ha wi'a'ut tib. Maksudnya adalah satu bejana untuk satu bejana tib, minyak wangi. Fihil huliyyu alladzi kuntu a'taituha. Di situ ada perhiasan-perhiasan yang dulu aku berikan kepadanya. Faraddathu ilayya aidan wa qalat, innal malika qad azama alayya alla akhudha minki syai'an. Raja Najasyi telah bertekad agar aku qad azama alayya, mengharuskan diriku agar tidak mengambil sedikit pun darimu. Qad amara nisa'u an yab'atsna laki bi kulli ma indahunna min at-tib. Raja Najasyi juga memerintahkan istri-istrinya agar istri-istrinya memberikan kepadamu minyak wangi yang mereka miliki. Falamma kana al-ghadu ja'atni bi warsin. Besoknya Abraha datang kepadaku lagi dengan membawa wars. Wars ada catatan di situ. Nabatun asfar yuttakhadhu minhu za'faran.
satu bentuk tumbuhan yang warnanya kuning, yang bisa dijadikan za'faran, minyak za'faran. Wa'ud, ud, ya, dharbun minatib yutabakharu bihi. Ya, satu batang kayu yang juga untuk parfum, dengan cara dibakar. Wa anbar, ya, semisal za'faran juga. Tsumma qalat innali indaki hajah. Abdullah berkata kepada Ramlah, Ramlah, sesungguhnya aku punya hajat. Faqultu ma hiya? Apa itu? Qalat laqad aslamtu wa taba'tu dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa faqra'i 'alan nabiyyi minnis salam. Ini pesannya. Sampaikanlah dariku salam untuk Nabi. Wa'limihi, kasih tahu beliau bahwasanya aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jangan lupa itu. Nah, ini Abraha sudah merasa puas jika ini tersampaikan kepada Rasulullah SAW. Tsumma jahazatni. Terus setelah itu Abraha menyiapkan barang-barang untuk Ramlah. A'addat li jihazi. Menyiapkan untuk apa? Untuk pergi ke Madinah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini nikahnya nikah jarak jauh diwakilkan dan itu sah. Ya. Kalau kita tarik ke zaman kita sekarang ya bisa seperti video call, ya, atau sekedar telepon. Namun di sini tidak bisa dibuat apa ya, main-main. Jadi harus ada keserusan sebelumnya. Dikhawatirkan kalau ini menjadi main-main nanti pernikahan namun juga sekedar main-main. Nah, ingat pernikahan adalah suatu yang sakral, ya, satu perkara di antara tiga perkara yang main-mainnya saja bisa dianggap sah. Baik. Kemudian setelah itu, setelah nikahnya nikah jarak jauh dengan cara diwakilkan, itu tidak langsung dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Namun masih tinggal dulu untuk beberapa waktu, beberapa saat di Habasyah. Ini kalau bahasa kita LDR, bahasa sekarang LDR. Ternyata sejak zaman dahulu sudah ada LDR. Bahkan yang menjalani adalah Rasulullah dengan istri beliau Ramlah Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Terakhir, tsumma inni umiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma laqituhu akhbartuhu bima kana min amril khitbah. Kemudian aku dibawa ke Rasulullah SAW di mana? Di Madinah. Madinah. Wallah alam sudah di Madinah atau masih di Mekah, perlu dicek lagi ya. Karena belum cek, belum tahu. Setelah pernikahan jarak jauh dengan cara diwakilkan itu, Ramlah masih berapa lama ya berada di Habasyah. Wallah alam. Falamma laqituhu. Sebutkan di sini tatkala aku sudah bertemu Rasul, akhbartuhu, aku menceritakan bima kana min amril khitbah, bagaimana khitbah pada saat dulu itu, wa ma fa'altuhu ma Abraha, apa yang aku lakukan bersama Abraha, wa aqra'tuhu minhas salam, aku menyampaikan salam kepadanya. Semua ini didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senang hati. Disebutnya di sini fasurra bi khabariha. Rasulullah senang mendengar cerita dari Ramlah tadi. Ini satu faedah besar ya, bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu harus ada saat-saat di mana suami istri bercerita, mendengarkan, balik cerita, didengarkan gitu. Dan ini Rasulullah SAW memberikan contoh terbaik. Tatkala istri cerita, Rasulullah mendengarkan, tidak dipotong-potong. Disebutkan di sini fasur bi khabari. Wa qala wa alaihi assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
selesai. Baik, nah ini yang bisa dibahas. Alhamdulillah bisa selesai 29 menit, 30 menit. Ya, semoga bermanfaat. Nanti insya Allah lanjut soal evaluasi. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.